Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Cokordo Gede Dharma dan Anjaya Susila dari kelas A. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktikum case based learning dari mata kuliah bakteriologi dan mikologi. Jadi tidak perlu lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, mikroorganisme merupakan makhluk hidup yang berukuran mikron bahkan lebih kecil lagi. Nah, sesuai dengan studi case kita pada kali ini yaitu mencerebutai pada ayam atau babi. Di sini juga terduga menjangkit penyakit kolibacillosis. Nah, penyakit kolibacillosis itu sendiri adalah penyakit yang disebabkan oleh Escherichia coli atau E. coli. Nah, ini bisa kita identifikasikan melalui pembahasan selanjutnya. Kita masuk ke metode kerja. Jadi metode kerja ini kita menggunakan media nutrien agar dan EMBA. Di sini juga kita harus mengetahui fungsi dari masing-masing alat di laboratorium sehingga kita bisa melakukan prosedurnya dengan baik. Pertama kita membahas tentang gelas ukur. Yang pertama membahas alat. Nah, di alat ini ada gelas ukur. Nah, gelas ukur ini berfungsi untuk mengukur larutan agar lebih spesifik gitu. Nah, selanjutnya ada Erlenmeyer. Nah, Erlenmeyer ini berfungsi untuk sebagai tempat wadah dari larutan atau bisa juga dipakai untuk memanaskan larutan dan untuk menghomogenkan larutan-larutan. Nah, adapun cawan Petri. Nah, cawan Petri ini sendiri itu sebagai wadah dari media. Oke, bisa di next. Selanjutnya ada hot plate. Nah, jadi hot plate ini berfungsi untuk sebagai alas media yang diletakkan pada media hot plate. Nah, adapun magnetic stirrer. Magnetic stirrer ini digunakan untuk mengaduk larutan. Nah, selanjutnya ada OSE. OSE ini dipergunakan untuk mengambil sampel bakteri. Selanjutnya ada aluminium foil. Aluminium foil ini digunakan sebagai pelindung untuk temperatur yang tinggi. Nah, selanjutnya ada juga api bunsen. Api bunsen ini berfungsi untuk sebagai sterilisasi alat partikel. Nah, pada saat kita mengambil koloni bakteri, untuk mensterilkan OSE kita harus membakarnya terlebih dahulu sampai berwarna menjadi merah. Nah, selanjutnya ada pipa tetes. Nah, pipa tetes ini berfungsi untuk memindahkan larutan satu ke larutan lainnya. Nah, selanjutnya ada kasta asbes. Jadi kasta asbes ini berfungsi untuk perata panas sekaligus alas wadah yang panaskan. Nah, kemudian ada autoclave. Jadi autoclave itu sendiri merupakan sebagai alat untuk sterilisasi alat-alat praktikum dan bahan. Nah, selanjutnya ada timbangan. Jadi timbangan itu sendiri berfungsi untuk menimbang media nutrien agar sesuai dengan komposisi yang diperlukan. Bisa di next. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang bahan. Nah, di bahan ini ada aquades, yang kita perlukan ada aquades, spiritus, dan nutrien agar. Bisa di next. Dari pembuatan nutrien agar itu sendiri, pertama adalah timbang media Na sesuai dengan takaran yang tertera pada kemasan, yaitu 20 gram untuk 1 liter aquades. Selanjutnya ada serbuk media ditimbang di atas neraca lalu dimasukkan secara hati-hati ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya ada yang ketiga, ada tambahkan aquades dan masukkan magnet dalam Erlenmeyer, kemudian letakkan di atas hot plate. Nah, dan atur suhunya juga dan kecepatannya, dan itu diaduk. Setelah homogen keluarkan magnetnya. Nah, selanjutnya bungkus Erlenmeyer dan cawan Petri dengan aluminium foil, kemudian masukkan ke dalam autoclave untuk sterilisasi. Nah, selanjutnya yang step kelima ada buka bungkus Erlenmeyer dan cawan Petri, tuangkan media pada cawan Petri. Nah, selanjutnya yang terakhir, media siap digunakan. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada hasilnya. Jadi di hasil coba pertama ini adalah kita bisa lihat EMBA. EMBA ini media pertumbuhan bakteri gram positif, gram negatif, dan untuk diferensiasi untuk bakteri coliform dan non-coliform. Nah, juga itu terdapat media drenagar. Bisa di next. Nah, adapun pembahasan dari ini adalah ada EMBA merupakan suatu medium yang berbentuk padat, yang berpaduan antara bahan alami dan senyawa-senyawa kimia. Kedua, media ini beredar dalam bentuk bubuk yang dalam penggunaannya masih butuh diracik dengan campuran aquades sehingga itu bisa terlarut. Nah, untuk proses pembuatan sudah dijelaskan juga tadi pada metode. Nah, pada CBL yang kedua atau case based learning yang kedua kita membahas tentang pewarnaan gram dalam kasus mencret putih pada ayam. Next. Adapun metode kerja yang kita gunakan adalah dengan pewarnaan safranin, crystal violet dan iodine. Nah, adapun alat yang kita gunakan, yang pertama ada obyek glass, yang kedua ada cover glass, selanjutnya ada pipa tetes, yang fungsi-fungsinya sudah saya terangkan pada PowerPoint. Oke, bisa di next ini. Nah, selanjutnya ada juga kita menggunakan api bunsen, yang sudah saya jelaskan tadi juga, mikroskop cahaya untuk melihat bakterinya, melihat bakteri apakah dia berwarna merah atau tidak, dan apakah ada kontopingan atau tidak. Nah, adapun yang selanjutnya yang terakhir ada OSE. Nah, OSE ini untuk mengambil koloni bakteri dari media. Nah, selanjutnya adapun bahan-bahan yang kita gunakan. Yang kita gunakan itu ada biakan bakteri yang akan kita ambil menggunakan OSE itu untuk mengecek apakah dia gram positif atau negatif. Adapun crystal violet juga yang sudah saya jelaskan tadi juga, alkohol 99%, ini digunakan untuk dekolorisasi lipid dari bakteri gram negatif. Ada minyak emersi untuk lebih memfokuskan dari mikroskop cahaya agar dia lebih jelas terlihat. Nah, selanjutnya ada juga iodin dan safranin. Dulu dari pewarnaan gram pada kali ini, yaitu pertama ambil biakan murni pada bakteri menggunakan OSE. Nah, letakkan pada kaca obyek glass itu, habis itu steril dan ratakan. Jangan lupa juga kita bekerja itu di dekat api bunsen agar dia tidak terkontaminasi.
Nah, habis itu teteskan kristal violet pada preparat yang sudah kita buat. Preparat itu maksudnya objek gelas yang sudah diisi bakteri itu. Preparat diamkan selama 60 detik, selanjutnya buang sisa pewarnaan dan cuci dengan air. Nah, selanjutnya tambahkan alkohol pada preparat pada objek gelasnya itu dan diamkan selama 20 detik dan cuci kembali dengan air mengalir. Nah, ketiga, kita lanjutkan ke pewarnaan safranin. Nah, tambahkan safranin, habis itu tunggu 10-12 detik. Setelah itu dicuci lagi dengan air, dibilas. Nah, setelah itu amatilah preparatnya pada mikroskop cahaya dan jangan lupa juga menggunakan minyak emersi agar lebih fokus. Dan pembesarannya kita gunakan 1000 kali dan penggunaan 1000 kali. Oke, bisa di next. Nah, inilah hasil dari perhitungan kita pada kali ini, yaitu pewarnaan yang dilihat dari mikroskop cahaya. Jadi di sana juga terdapat basil koloni yang tampak mendominasi dari preparat. Nah, warna merah ini menandakan bahwa bakteri pada spesimen yang kita gunakan tadi atau media tadi itu adalah bakteri gram negatif. Mengapa demikian? Warna merah itu menjadi indikator bagi gram negatif karena pada saat diberi alkohol, bakteri gram negatif itu warna dari kristal violet itu terdekolorisasi sehingga yang hanya diserap oleh bakteri itu hanya warna safranin, maka dari itu dia warna merah. Nah, dari learning yang ketiga, karena isolasi dan identifikasi kuman pada kasus nitrat putih pada babi. Nah, adapun metode kerja yang kita gunakan, ini cukup banyak. Nah, pada kesempatan kali ini kita menggunakan beberapa media, yakni media triple sugar iron agar atau TSA, sulfit indole motility atau SIM, SCA, simon citrat agar, neutren agar, EMBA, eosin metilen agar, dan metil red, dan juga kita menggunakan uji gula-gula. Nah, oke, baik, sekarang kita masuk ke prosedur untuk uji TSA, uji SCA, dan seterusnya pada media yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, itu bisa kita lihat di PowerPoint, sudah saya tambahkan di PowerPoint juga, dan bisa di next langsung ke pembahasan. Diameter kecil, tepinya halus, permukaannya cembung, dan warnanya juga putih. Warnanya hijau metalik untuk EMBA. Nah, selanjutnya ada hasil dari sulfit indole motility atau SIM, itu terdapat cincin merah dan ada sedikit keruh gitu di bagian tengahnya. Nah, selanjutnya ada triple sugar iron agar, itu jadi perubahan warna, artinya dia itu positif juga. Nah, ya, yang tadi EMBA dan sulfit indole itu positif juga hasilnya. Yang triple sugar iron agarnya tampak naik, tampak terangkat oleh gas. Mungkin bisa di next. Hasil selanjutnya ada uji gula-gula, terdapat tabung durham yang terangkat oleh gas dan sedikit keruh juga, artinya hasilnya positif. Dan metil red, dia tuh cairannya tuh berubah menjadi warna merah. Nah, artinya ada perubahan warna, artinya dia indikatornya positif. Dan simon citrat agar itu tidak terjadi perubahan warna, jadi dia tuh bisa dikatakan sebagai hasilnya negatif. Nah, ada pun pembahasan dari setiap uji, yaitu media eosin metilen blue agar ini mengapa diberi warna hijau metalik, karena artinya dari bakteri itu adalah E. coli. Nah, karena E. coli itu sendiri dapat memfermentasi laktosa sehingga dia pada fermentasi itu menghasilkan warna hijau kilat metalik. Soalnya ada SIM juga, SIM atau sulfit indole motility. Nah, sulfit indole motility itu indolnya itu positif karena dia itu terdapat cincin merah setelah diberi cairan Covax. Nah, kalau motility-nya itu juga positif karena terdapat warna keruh di bagian tengahnya yang merupakan artinya ada bakteri yang bergerak gitu. Nah, habis itu ada triple sugar iron agar yang berarti dia itu bisa memecah dextrosa, laktosa, dan sukrosa sehingga dia itu menghasilkan gas sehingga tadi media kan terangkat tuh. Nah, lanjut. Nah, uji citrat atau uji simon citrat agar itu negatif karena dia itu tidak menggunakan karbon tunggal dan sebagai energi gitu. Tidak mendeteksi kemampuan bakteri dalam menggunakan citrat sebagai sumber karbon tunggal dan energi. Artinya dia hasilnya negatif. Nah, selanjutnya ada uji gula yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam memfermentasi karbohidrat. Artinya dari hasil tersebut artinya dia bisa memfermentasi. Nah, soalnya ada uji metil red bertujuan untuk mendeteksi kemampuan organisme dalam memproduksi dan mempertahankan produk akhir asam stabil di fermentasi glukosa sehingga diwarna merah. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian uji sensitivitas. Oke, baik, sekarang selanjutnya kita masuk ke case learning yang keempat, yaitu uji sensitivitas antibiotik. Jadi uji sensitivitas antibiotik ini memiliki prosedur yang dimana yang pertama itu diinokulasikan 3-10 koloni bakteri yang telah murni, inkubasi perbandingan pada suhu 37 derajat Celcius selama 2-5 jam, amati lalu cocokkan dengan kekeruhan McFarlane 0,5. Jika sudah cocok, swab steril lalu tanam dengan diusapkan ke seluruh MH atlet. Nah, ambil paper disc, tempelkan pada permukaan dengan jarak 2 cm dari tepian, lalu diinkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 18-24 jam. Amati lalu ukur diameter killing zone pada tiap paper disc. Cocokkan killing zone dengan standar yang ada dan catat pola kepekaan masing-masing antibiotik. Selanjutnya kita lanjutkan ke hasilnya. Jadi di sini kita menggunakan 4 antibiotik yang dimana ada chlorophenicol, doxycycline, streptomycin, dan bacitracin. Jadi setiap antibiotik ini memiliki diameter masing-masing. Yang CC30 yaitu chlorophenicol itu 30 mm, lalu doxycycline itu 13 mm, dan streptomycin dan bacitracin itu 0 mm.
Jadi, uji sensitif antibiotik ini dilakukan untuk menguji kepekaan suatu bakteri terhadap antibiotik, serta untuk mengetahui efektivitas suatu antibiotik dalam membunuh bakteri dengan mengkategorikan menjadi sensitif, peka, intermediate, dan resisten. Nah, untuk tingkat resistensi jika terdapat zona di sekitar cakram atau killing zone itu berarti sensitif terhadap antibiotik, dan jika bakteri tumbuh hingga tepi cakram menunjukkan resisten terhadap antibiotik juga. Nah, berdasarkan hasil praktikum diperoleh bahwa C30 atau chlorphenicol itu 30 mm hingga jika disocokkan dengan tabel standar killing zone antibiotika maka bersifat sensitif atau peka. Nah, sedangkan untuk D030 atau doxycycline yang berjumlah 13 mm dan streptomycin 0 mm dan Macitracin 0 mm sehingga jika disocokkan dengan standar killing zone antibiotika maka bersifat resisten. Maka bisa dapat disimpulkan bahwa sampel feses babi dengan diagnosa klinis suspek polybacillosis. Nah, disinfeksi dan sterilisasi sangat penting dilakukan sebelum dilakukan pengujian agar bakteri murni dari sampel dan tidak terkontaminasi. Nah, DNA adalah media umum yang dapat menumbuhkan semua jenis bakteri. Nah, untuk mengetahui morfologi bakteri maka dilakukan pemeriksaan di bawah mikroskop pewarnaan gram. Nah, setelah dilakukan subkultur pada media selektif dan uji biokimia, identifikasi menunjukkan sifat-sifat pertumbuhan bakteri E. coli yakini menggunakan karbohidrat dan jalur asam campur memproduksi gas dan bergerak menggunakan flagella atau motil. Nah, penting untuk mengetahui jenis antibiotik yang dapat membunuh bakteri dengan melakukan uji sensitivitas. Nah, dikarenakan bakteri dapat bermutasi sehingga terjadi resistensi. Nah, hasil pengujian laboratorium sampel positif E. coli. Dan sekian dari presentasi kita kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Om Santi.